Ya Tuhanku, haleluya, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Amin, haleluya. Inilah yang ku renungkan, haleluya, setiap waktu. Amin, haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan, amin, haleluya, kepadamu. Amin, haleluya. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Amin, haleluya. Inilah yang ku renungkan, amin, haleluya, setiap waktu. Amin, haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan, haleluya, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 104 ayat 33 dan 34 demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama ku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin, haleluya. Biarlah renungan manis kedengaran kepada Tuhan Yesus. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Dalam lagu ini sesuai dengan firman Tuhan, Mazmur 104 ayat 33 dan 34. Ku hendak bernyanyi bagi Engkau Bapa, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Amin, haleluya. Inilah yang ku renungkan, haleluya, setiap waktu. Amin, haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan, amin, haleluya, kepadamu. Amin, haleluya. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin, haleluya. Dan hatiku bersuka karena Engkau Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan
Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kudus, sempurna Engkau Bapa. Selama ku hidup ingin bernyanyi untuk Engkau hanya dan pengagungan. Haleluya. Kepadamu, haleluya. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan. Manis Kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu, haleluya. Dan hatiku bersuka karena Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sucikan mulut hamba-Mu Bapa, sucikan seluruh hidupku. Sebentar kami membaca firman-Mu. Kami lapar, haus akan kebenaran firman-Mu. Selama ku hidup, amin, haleluya. Inilah yang ku renungkan, haleluya. Setiap waktu, amin, haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan, haleluya, kepada-Mu, amin, haleluya. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan. Manis Kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu, amin, haleluya. Dan hatiku bersuka karena Engkau Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus. Sumber kekuatanku, sumber kehidupanku, sumber segala-galanya. Dan ku tidak akan goyah selama-lamanya, karena aku bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa berfirman, dan ampuni dosaku, kesalahanku, kekilafanku. Ampun Bapa. Roh Kudus kami tuntun kami, diajar kami, diingatkan kami hamba-Mu, kami anak-Mu, untuk senantiasa berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom dan salam sejahtera di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa pagi ini tanggal 24 Mei 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, diberkati oleh Bapa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan senantiasa sesuai dengan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Seperti saya, selama aku hidup, Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup, mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bernyanyi seperti dalam pujian tadi. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Itu tertulis, pujian tertulis dalam Mazmur 104 Saudara, ayat 33 sampai 34. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi ku ada. Amin. Selama aku hidup, selagi aku ada, aku hendak bernyanyi untuk Engkau Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam 1 Korintus 6 ayat 20, kita sudah dibeli dengan harga tunai. Dan mari kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, jiwa kita. Ada perasaan kita, perasaan tertuju kepada Yesus. Pikiran kita pikirkan perkara di atas. Hati kita diisi dengan firman Tuhan. Kita melangkah, jangan melanggar dari perintah Tuhan. Haleluya, saya tidak pernah bosan. Biarpun dengan kalimat yang sama. Karena Bapa kita hidup dengan kalimat yang sama. Yaitu kita mau cinta Tuhan. Kita mau setia dan taat. Seperti Bapak Ibu tidak pernah bosan makan tiap hari. Makan saudara. Makan dan minum.
Justru kalau tidak makan dan minum, lemas dan mati kita. Demikian kita sama. Kita tidak makan firman Tuhan, mati rohani kita. Dan Tuhan berfirman dalam Matius 4 ayat 4, manusia bukan hidup karena roti makanan jasmani. Jangan bangga, jangan sombong saudara punya kekayaan, bisa hidup lama di dunia ini. Surga tidak bisa dibeli dengan uang. Tujuan kita, investasi rohani selama kita hidup, untuk janji hidup yang akan datang. Kita mencari perkara yang kekal. Saya sebagai hamba Tuhan mengajak Bapak Ibu, mari selagi kita hidup ini mencari perkara yang kekal. Karena perkara yang tidak kekal yang kita lihat di dunia ini semuanya sifatnya sementara. Kita di dunia sementara 70 sampai 80 tahun. Takut sama Tuhan, saudara. Melayan pekerjaan Tuhan sungguh-sungguh dengan hati yang bersih, hati yang tulus, punya penundukan diri, punya ketaatan. Jangan kita sombong. Dunia ini bukan milik kita. Hidup ini jangan sombong, hidup ini bukan milik kita. Tidak ada satupun itu menjadi milik kita. Semuanya tidak ada yang menjadi milik kita. Semuanya milik Tuhan Yesus. Oleh itu mari sesuai dengan pujian ini. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Senantiasa kita kembali come back to the Holy Bible. Haleluya. Sebagai makanan rohani hidup kita. Supaya langkah demi langkah kita tidak mengawur. Tidak jalan semau gue. Tidaknya sendiri. Tidak enaknya sendiri, saudara. Ya egois, saudara, kalau semau gue. Tidak mau diatur. Tidak ada penundukan diri. Tidak punya otoritas. Ya. Tidak mau diatur. Saudara jalan sendiri dalam pelayanan. Mau jalan sendiri. Apapun mau jalan sendiri. Sombong. Jatuh, saudara. Tapi lebih bagus kita rendah hati. Ya, justru rendah hati itu dipelihara sama Tuhan. Karena rendah hati sifatnya seperti Tuhan Yesus. Tapi kalau ngesok-ngesok sombong, congkak Allah melawan tentang orang congkak, saudara. Baca di Yakobus pasal 4. Allah menentang orang congkak, tapi yang mengasihi orang rendah hati. Mari kita belajar rendah hati. Itu dekat dengan Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Sehingga kita menjadi hamba Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Saya mau baca 2 Raja pasal 15 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam, Raja Israel Asaria, anak Amasya, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yaholnya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Asaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Asaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-38 zaman Aryaya, Asaria raja Yehuda, Zakaria anak Yerobeam menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 6 bulan lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Rehoboam bin Nebat. Ia mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Salum bin Yabes mengikat persepakatan melawan dia, membunuh dia di Yiblam, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Zakaria, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Bukankah begini firman Tuhan yang diucapkan kepada Yehu, anak-anakmu sampai kepada keturunan yang keempat akan duduk di atas tahta Israel. Dan terjadilah demikian. Salum bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ke-39 zaman Uzia, Raja Yehuda. Ia memerintah sebulan lamanya di Samaria. Sesudah itu majulah Menahem bin Gadi dari Tirsa, lalu sampai ke Samaria. Ia membunuh Salum bin Yabes di Samaria, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Salum dan persepakatan yang diadakannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Ayat 16 terakhir, pada waktu itu dengan mulai dari Tirsa, Menahem memusnahkan Tifsa dan semua orang ada di dalamnya, serta daerahnya, sebab orang tidak membuka pintu kota baginya. Maka dimusnahkannya lah kota itu, dan dibelahnya semua perempuannya yang mengandung. Amin. Demikian firman Tuhan.
yang sudah kita baca dengar, 2 Raja pasal 15 ayat 1 sampai 16. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Selalu mari sama-sama kita komit, katakan, ya Tuhan Yesus, aku menjadi hamba anak Tuhan yang setia. Aku ingin menjadi hamba anak Tuhan yang taat, menjadi hamba Tuhan anak Tuhan yang cinta Tuhan Yesus, menjadi pelaku firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Seperti tadi malam saya katakan di Kolose pasal 1 ayat 10, tidak ada kerinduan lain supaya kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan yaitu seperti di ayat yang ketiga, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mari kita sama-sama hidup komit dengan Tuhan, lakukan hidup benar sama Tuhan. Hidup benar berarti berkenan sama Tuhan kalau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu ya 2 pilihan, mau hidup benar atau tidak benar. Tapi bagi saya, tiap hari mengajak Bapak Ibu, mari sama-sama kita komit. Karena Tuhan adalah jalan. Jalan Tuhan membawa pada suatu kebenaran. Sudah saya katakan, di balik kebenaran, after the truth, setelah kebenaran, ada kehidupan, the life. Yesus berkata, I am the way, the truth, the life. Dia satu-satunya jalan yang bisa membawa kepada suatu kebenaran, the truth. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kepada kehidupan kekal. Dan Tuhan berkata di Amsal Sulaiman 23 ayat 23, mari semua baca tentang kebenaran. Amsal 23 ayat 23 dikatakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Berarti kalau saudara membeli kebenaran, hidup dalam kebenaran, berarti hidup kita di dalam hikmat dari Tuhan. Kita sesuai dengan hikmat, didikan, dan pengertian Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Makanya saya komit dari sejak 1 Januari 2021 sampai detik ini tidak pernah berubah. Tuhan pelihara hidup saya, tidak pernah sakit. Termasuk Bapak Ibu Saudara semua, saya yakin kalau Bapak Ibu dengan setia melayani pekerjaan Tuhan, ikuti firman Tuhan pagi malam, saya seyakin-yakin 100% dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu bersama saya semua dipelihara sama Tuhan. Karena dia sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber segala kali datang dari dia. Tapi kita tidak boleh jahat, saudara. Tadi sudah katakan, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Belilah kebenaran, karena di dalam ada didikan. Dan hikmat dari Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Yang kedua, jangan kita jahat seperti ayat 9. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita buang segala kejahatan dalam nama Yesus. Buang, kita injak kejahatan dalam nama Yesus. Tapi belilah kebenaran. Dan bukti nyata, kejahatan sudah lihat ini. Di ayat 16. Sampai dikatakan di statement yang terakhir, dibelahnya semua perempuan yang mengandung. Jahat banget saudara ini. Bengis manusia ini. Aduh, saya minta ampun saudara. Makanya kita berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga kita baca rutin ayat-ayat. Sehingga kita tahu, ternyata 2 Raja pasal 15 ayat 16. Ada wanita mengandung, dibelahnya. Aduh, jahat, saya minta ampun saudara ini. Inilah saudara, demikian kita bisa mengerti kejahatan manusia. Jangan salahkan Tuhan kalau sampai Tuhan itu marah saudara. Karena ternyata manusia begitu jahat. Oleh itu melalui firman Tuhan mengajar kita, mari kita senantiasa ada di dalam kemurahan Tuhan. Supaya kita kalau hidup di dalam kemurahan Tuhan, supaya suatu hari kelak kita masuk di dalam janji Tuhan. Hidup dalam pertobatan, saudara. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan, tapi kita senantiasa ada di dalam kasih karunia Tuhan. Senantiasa kita dipelihara sama Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini yang menjadi kerinduan kita, berjumpa saudara. Berjumpa, dunia bukan tempat kita. Saya kasih ayat terakhir. 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Kita menumpang di dunia ini. Tapi kalau kita sudah menumpang, kita harus tahu diri terhadap Tuhan, bagaimana sikap perilaku kita terhadap Tuhan, yaitu kita hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mandang kepada Bapa. Kalau kita sudah menyebut Dia Bapa, itu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Hati-hati semua, nanti semua buah kejahatan maut saudara. Takut sama Tuhan, ya iblis itu semua itu. Tapi kita dalam nama Yesus, mari sesuai dengan pujian, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita komitmen kita. Mari kita mau kita cinta Yesus. Hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Sehingga nanti kelak kerinduan kita selalu kita katakan surga-surga mulia.
dan hidup kita bahagia, kita diberkati, rumah tangga diberkati, pelayanan diberkati, pekerjaan diberkati, apa yang kita kerjakan semua diberkati. Jangan ikuti daging, jangan ikuti kemauan sendiri, tapi ikuti jalan Tuhan. Mengenal jalan Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan, maka hidupmu selamat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ya Tuhanku, haleluya. Aku hendak bernyanyi bagimu Bapakku Yesus, selamaku hidup, haleluya. Ya aku, haleluya. Aku hendak bermazmur bagimu, haleluya. Selagi ku ada, amin, haleluya. Inilah yang ku renungkan, haleluya. Setiap waktu, amin, haleluya. Nyanyian, pujian, dan pengagungan, haleluya, kepadamu, amin, haleluya. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, amin, haleluya. Biarlah hatiku bersuka karena Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dan hatiku Yesus bersuka karena firman-Mu, amin. Firman-Mu ku taruh dalam hatiku Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas di hari Selasa ini. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Andalkan Tuhan Yesus dan pegang janji Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan berikan berkat keselamatan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.